Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi ke YouTube channel saya yaitu Dian Rama 13. Sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya teman-teman. Oke, di sini saya akan mereview materi PPT tentang 10 model pembelajaran terpadu. Pembelajaran terpadu menurut Robin Fogarty tahun 1991 terdapat 10 model dalam merencanakan pembelajaran terpadu, yaitu sebagai berikut. 1. Model penggalan atau fragmented. 2. Model keterhubungan atau connected. 3. Model sarang atau nested. 4. Model urutan atau sequenced. 5. Model bagian atau shared. 6. Model jaring laba-laba atau webpad. 7. Model galur atau triaded. 8. Model keterpaduan atau integrated. 9. Model celupan atau immersed. Dan 10 adalah model jaringan atau networked. Adapun ilustrasi 10 model pembelajaran terpadu dapat dilihat dari gambar ya teman-teman. Nah, berikut ini adalah ilustrasi 10 model pembelajaran terpadu. Yang pertama adalah model penggalan atau fragmented. Defragmented model atau model fragment yaitu model pembelajaran konvensional yang terpisah secara mata pelajaran atau model tradisional yang memisahkan secara diskrit masing-masing mata pelajaran. Keterpaduan model ini harus tercapai ketika satu satuan waktu telah ditempuh, misalnya pada satu caturwulan. Keterpaduan pada model fragmented terjadi jika siswa telah menyelesaikan seluruh urutan kajian atau materi pembelajaran yang pada akhirnya seluruh satuan-satuan konsep itu mencapai keutuhan, baik konsep pemahaman suatu kajian maupun keterampilan dan nilai. Contoh, dalam satu pelajaran terdapat materi perambatan cahaya atau konten, prediksi atau thinking skill, dan peta konsep atau organizing skill. Menurut Padmono dalam bukunya, pembelajaran terpadu melalui kurikulum terpadu dalam satu disiplin ilmu mengatakan bahwa pembelajaran terpadu melalui kurikulum terpadu atau fragmented terjadi jika seorang guru memiliki keinginan agar siswa setelah menempuh pembelajaran satu kurun waktu tertentu memiliki kemampuan atau kecakapan tertentu. Keuntungan pembelajaran model ini adalah siswa menguasai secara penuh satu kemampuan tertentu untuk tiap mata pelajaran. Ia ahli dan terampil dalam bidang tertentu, sedangkan kekurangannya adalah ia belajar hanya pada tempat dan sumber belajar dan kurang mampu membuat hubungan atau integrasi dengan konsep sejenis. Yang kedua adalah model connected. Deconnected model atau model tersarang yaitu dalam setiap mata pelajaran berisi konten yang berkaitan antara topik dengan topik dan konsep dengan konsep dalam satu mata pelajaran. Model ini penekanannya terletak pada perlu adanya integrasi antar bidang studi itu sendiri. Fogarty tahun 1991 menyatakan bahwa di dalam mata pelajaran terdapat isi mata pelajaran yang dikaitkan, misalnya topik dengan topik, konsep dengan konsep, dan ide dengan ide yang berhubungan. Kaitan dapat diadakan secara spontan atau direncanakan terlebih dahulu sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna dan efektif. Dalam model connected ini, secara sengaja menghubungkan kurikulum di dalam mata pelajaran melebihi dari apa yang diasumsi siswa-siswa yang akan memahami hubungan secara otomatis. Keuntungan yang diperoleh dalam model ini adalah adanya hubungan antar ide-ide dalam satu mata pelajaran. Anak akan memperoleh gambaran yang lebih jelas dan luas dari konsep yang dijelaskan dalam siswa diberi kesempatan untuk melakukan pendalaman, tinjauan, memperbaiki dan mengasimulasi gagasan secara bertahap. Kekurangan dalam model ini belum memberikan gambaran yang menyeluruh karena belum menggabungkan bidang-bidang pengembangan atau mata pelajaran lain. 3 adalah de-nested model atau model tersarang.
The nested model atau model tersarang yaitu model pembelajaran terpadu yang merupakan pengintegrasian kurikulum dalam satu disiplin ilmu dengan memfokuskan pada sejumlah keterampilan belajar yang ingin dilatihkan oleh guru kepada siswa dalam satu unit pembelajaran untuk ketercapaian materi pelajaran atau konten yang meliputi keterampilan berpikir atau thinking skill, keterampilan sosial atau social skill, dan keterampilan mengorganisir atau organizing skill. Menurut Fogarty tahun 1991, kelebihan model ini yaitu guru dapat memadukan beberapa keterampilan sekaligus dalam pembelajaran satu mata pelajaran, memberikan perhatian pada berbagai bidang penting dalam satu saat sehingga tidak memerlukan penambahan waktu dan guru dapat memadukan kurikulum secara luas. Kekurangannya adalah apabila tanpa perencanaan yang matang, memadukan beberapa keterampilan yang menjadi target dalam suatu pembelajaran akan berdampak pada siswa, di mana prioritas pelajaran menjadi kabur. Yang keempat adalah model terurut atau sequenced. The sequenced model atau model terurut yaitu model pembelajaran di mana saat guru mengajarkan suatu mata pelajaran, guru dapat menyusun kembali topik mata pelajaran lain dalam urutan pengajaran itu dalam topik yang sama atau relevan. Kelebihannya adalah dengan menyusun kembali urutan topik bagian dari unit, guru dapat mengutamakan prioritas kurikulum daripada hanya mengikuti urutan yang dibuat penulis dalam buku teks, membantu siswa memahami isi pembelajaran dengan lebih kuat dan bermakna. Sedangkan kekurangannya adalah diperlukan kolaborasi berkelanjutan dan fleksibilitas semua orang yang terlibat dalam konten area dalam mengurutkan sesuai peristiwa terkini. Yang kelima adalah model bagian atau model shared. The shared model atau model bagian yaitu suatu model pembelajaran terpadu di mana pengimbangan disiplin ilmu yang memayungi kurikulum silang. Misalnya, matematika dan IPA disejajarkan dengan sebagai ilmu pengetahuan. Kelebihannya adalah masih lebih dalam menggunakan sebagai langkah awal maju secara penuh menuju model terpadu yang mencakup 4 disiplin ilmu. Dengan menggabungkan disiplin ilmu serupa yang saling tumpang tindih akan memungkinkan mempelajari konsep yang lebih dalam. Sedangkan kekurangannya adalah model integrasi antar dua disiplin ilmu memerlukan komitmen pasangan untuk bekerja sama dalam fase awal. Untuk menemukan konsep kurikulum yang tumpang tindih secara nyata diperlukan dialog dan percakapan yang mendalam. Yang keenam adalah model jaring laba-laba atau WPET. The WPET model atau model laba-laba adalah merupakan salah satu model pembelajaran terpadu yang menggunakan pendekatan tematik. Menurut Padmono dalam bukunya, pembelajaran terpadu menyatakan bahwa WPET menyajikan pendekatan tematik untuk mengintegrasikan mata pelajaran. Satu tema yang subur dijaring laba-labakan untuk isi kurikulum dan mata pelajaran. Mata pelajaran menggunakan tema untuk menyelidiki kesesuaian konsep, topik, dan ide-ide. Karakteristik pendekatan tema ini untuk mengembangkan kurikulum dimulai dengan satu tema, misalnya transportasi, penyelidikan, dan lain-lain. Contoh penggunaan dari model ini adalah siswa dan guru menentukan tema-tema, misalnya air, maka guru-guru mata pelajaran dapat mengajarkan tema air itu ke dalam sub-subtema misalnya siklus air, kincir angin, air waduk, air sungai, bisnis air dari PDAM yang tergabung dalam mata pelajaran matematika, IPA, IPS, dan bahasa. Kelebihan jaring laba-laba ini adalah untuk mengintegrasikan kurikulum adalah faktor motivasi sebagai hasil bentuk seleksi tema yang menarik perhatian paling besar. Faktor motivasi siswa juga dapat berkembang karena adanya pemilihan tema yang didasarkan pada minat siswa. Sedangkan kelemahannya adalah banyak guru sulit memilih tema. Mereka cenderung menyediakan tema yang dangkal sehingga kurang bermanfaat bagi siswa, dan guru seringkali terfokus pada kegiatan sehingga materi atau konsep menjadi terabaikan. Yang ketujuh adalah model galur atau triaded. The triaded model atau model
atau model galur adalah model pembelajaran yang memfokuskan pada materi kurikulum yang menggantikan atau yang berpotongan dengan inti materi subjek. Misalnya, untuk melatih keterampilan berpikir atau problem solving dari beberapa mata pelajaran, dicari materi yang merupakan bagian dari problem solving. Seperti pada komponen yang memprediksi, meramalkan kejadian yang sedang berlangsung, mengantisipasi sebuah bacaan dan sebagainya. Keuntungan dari model ini adalah konsep berputar sekitar mata kurikulum yang menekankan pada perilaku metakognitif. Materi untuk tiap mata pelajaran tetap murni dan siswa dapat belajar bagaimana seharusnya belajar di masa yang akan datang. Sedangkan kelemahannya adalah hubungan isi antara materi pelajaran tidak perlu ditunjukkan sehingga secara eksplisit siswa kurang dapat memahami keterkaitan konten antara mata pelajaran satu dengan lainnya. Yang ke-8 adalah model integrated atau model keterpaduan. The integrated model atau model keterpaduan adalah pembelajaran yang menggabungkan bidang studi dengan cara menemukan keterampilan, konsep dan sikap yang saling berhubungan di dalam beberapa bidang studi. Menurut Padmono dalam bukunya mengatakan bahwa model integrated kurikulum menyajikan satu pendekatan penyeberangan mata pelajaran mirip dengan model SER. Model ini memadukan mata pelajaran dengan latar prioritas kurikulum pada tiap penemuan keterampilan-keterampilan, konsep-konsep, dan sikap yang tumpang tindih mata pelajaran tersebut. Kelebihan dari model ini adalah siswa saling mengaitkan, saling menghubungkan di antara macam-macam bagian dari mata pelajaran. Keterpaduan secara sukses diimplementasikan pendekatan belajar yang lingkungan belajarnya yang ideal untuk hari terpadu. Sedangkan kelemahannya adalah model ini sulit dilaksanakan secara penuh, membutuhkan keterampilan tinggi, percaya diri, dan membutuhkan model tim ahli pada bidang dan merencanakan dan mengajar bersama. 9 adalah model celupan atau model immersed. The immersed model atau model celupan yaitu model pembelajaran yang melibatkan beberapa mata pelajaran dalam satu proyek. Misalnya, seorang mahasiswa yang memperdalam ilmu kedokteran maka selain biologi, kimia, komputer, ia juga harus mempelajari fisika dan setiap mata pelajaran tersebut ada kesatuannya. Model ini merupakan salah satu model yang memungkinkan pelajar menyeberang dan atau tetap di dalam mata pelajaran tenggelam dalam minat dan kemampuannya untuk belajar. Kelebihan dari model ini adalah setiap siswanya mempunyai ketertarikan mata pelajaran yang berbeda, maka secara tidak langsung siswa yang lain akan belajar dari siswa lainnya. Mereka terpadu untuk dapat menghubungkan mata pelajaran yang satu dengan yang lainnya. Sedangkan kelemahannya adalah siswa yang tidak senang membaca atau mendapat kesulitan untuk mengerjakan proyek ini, sehingga siswa menjadi kehilangan minat belajar. Dan yang terakhir adalah 10 model jaringan atau model networked. The networked model atau model jaringan yaitu model pembelajaran yang berupa kerjasama antara siswa dengan seorang ahli dalam mencari data, keterangan atau lainnya yang sehubungan dengan mata pelajaran yang disukainya atau yang diminatinya, sehingga siswa secara tidak langsung mencari tahu dari berbagai sumber. Sumber dapat berupa buku pelajaran, internet, TV atau teman, kakak, orang tua, dan sebagainya yang dianggap ahli olehnya. Kelebihan dari model ini adalah siswa yang memperluas wawasan pengetahuan pada satu atau dua mata pelajaran secara mendalam dan sempit sasarannya. Sedangkan kelemahannya adalah kemungkinan motivasi siswa akan berubah ke dalam materi pelajaran menjadi dangkal secara tidak sengaja karena mendapat hambatan dalam mencari sumber. Dari 10 model pembelajaran terpadu tersebut, yang mirip dengan kurikulum 13 adalah model jaring laba-laba atau WPET, model keterhubungan atau connected, dan model keterpaduan atau integrated. Alasannya adalah pertama adalah karena model jaring laba-laba menekankan pada keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran. Dengan begitu, siswa akan memperoleh pengalaman secara langsung, sehingga mudah memahami konsep yang hendak dipelajari. Yang kedua adalah karena model keterhubungan merupakan model pembelajaran tipe keterhubungan yang dilaksanakan dengan menghubungkan satu pokok bahasan dengan pokok bahasan selanjutnya.
Kemudian mengaitkan satu konsep dengan konsep lain dengan menghubungkan pekerjaan hari ini dengan hari berikutnya. Yang ketiga adalah karena model pembelajaran terpadu yang satu ini merupakan kombinasi sejumlah pokok bahasan yang dari bidang studi yang berbeda-beda, namun esensinya tetap sama dalam sebuah topik tertentu. Kemudian mengusahakan cara menyatukan bidang studi, misalnya dengan cara menetapkan kurikulum pokok, menemukan skill, konsep, serta sikap tumpang tindih dalam beberapa bidang studi lainnya. Itulah tadi hasil review dari saya. Semoga bermanfaat ya teman-teman.